Halo Sobat Tosan Aji, apa kabar nih? Wah, semoga kita selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Sobat Tosan Aji, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan, dari Sabang sampai Merauke, wih ngeri. Kita akan membahas kembali keris yang saya dapatkan di desa. Keris apa itu? Keris ini biasa sobat. Ini cantik sekali sobat ini. Seperti apa ini? Jangan kemana-mana, tetap di channel saya seperti biasa sobat. Halo Sobat Tosan Aji semua. Widih, kita buka ya sobat. Kita apa istilah anak zaman sekarang? Intip itu apa ya? Spill. Ini gila. Ikut-ikut anak zaman sekarang ya. Kita spill sobat. Ini keris apa? Oke, sebentar saya buka sobat. Wih, ini adalah keris yang berdapur sempana sobat semua. Tuh sobat, pamornya sobat. Ngeri sekali ini yang kita dapat sobat. Tapi kok kalau kita perhatikan ya sobat ya, ini looknya tidak terlalu kelihatan. Apakah ini yang dinamakan dengan look helmet. Nah, look itu ada 3 sobat. Ada look regol, ada look kemba, ada look helmet seperti itu sobat. Kalau kita lihat di sini, ini adalah look 9. Bisa nggak sobat ngitung nih dari sini nih hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi look helmet ini adalah look yang tidak terlalu kelihatan, bahkan samar sekali dia looknya sobat semua. Look helmet adalah salah satu ragam bentuk look keris atau tombak juga ada ya sobat ya. Look helmet adalah lekukannya sangat samar sekali, sehingga sekilas lebih mirip dengan keris dapur lurus kalau kita perhatikan dari jauh nih sobat nih. Tuh, tapi dia sebetulnya adalah berdapur look. Nah, look helmet ini hampir serupa dengan look kemba. Namun kalau look helmet lekukannya itu biasanya tampak lebih tidak begitu nyata dibanding dengan look kemba. Nah, lawan dari look kemba atau look helmet ini adalah look yang disebut dengan look rengkol atau look yang biasanya sangat dalam begini sobat. Nah, sehingga tampak lebih nyata berkelok kalau look rengkol itu. Tapi kalau look helmet ini, wih, ini yang istimewa sobat. Karakter dari suatu keris atau tombak termasuk sangat vital. Kita bisa menentukan suatu tangguhnya juga bisa ya sobat ya. Oke, berbicara sekarang tentang si sempana ini ya sobat ya. Nah, kenapa dia dinamakan sempana? Oh iya nih, kalau ada yang tanya lagi, Bang, itu Mas itu dijual apa enggak? Ya ini saya jual karena saya dapatnya pun memang saya memaharkan dari desa. Siapapun yang berminat biasa bisa hubungi saya, kontak di bawah di deskripsi ada. Nah, berbicara tentang sempono atau orang Jawa itu nyebutnya sempono, A jadi O. Tapi kalau dalam buku pakem dia disebutnya sempana seperti itu sobat. Nah, sempana ini yang termasuk ini adalah look 9 tadi. Dia tergolong sangat sederhana, keris yang hanya memakai kembang kacang, lambe gajah, dan gerneng gitu sobat. Ricikan lainnya tidak ada. Walaupun sederhana, sempana termasuk keris yang sangat populer dan banyak dijumpai ya sobat ya. Nah, ada beberapa juga keris di sini menariknya ya sobat ya. Bercerita tentang sempana, pusaka kagungan dalam keraton Kasepuhan Cirebon yang menjadi ageman aktif dari almarhum Sunan Sepuh ke-14 yaitu Pangeran Raja Adipati Arif Noto Diningrat. Salah satunya adalah sempana look 9, tapi dia menggunakan kinatah sobat semua. Nah, sekarang look 9 look 9 helmet ya sobat yang tadi. Nah, ketika kita mencermati jumlah look pada keris dari beberapa tangguh,
maka kita dapati bahwa ada tanggul tertentu yang diyakini bahwa banyak kalangan perkerisan yang mau dibabar atau membabarnya jumlah maksimal luk 9, seperti itu sobat semua. Nah, hal ini umumnya bisa diketahui pada keris atau tangguh kulonan, misalnya keris-keris tua yang diperkirakan berasal dari kulon seperti Pajajaran, Segaluh. Karena apa? Karena jarang sekali ditemui di era tersebut keris yang berluk lebih dari 9, seperti itu sobat semua. Dan biasanya juga keris-keris era kulonan itu ketika dia berluk itu tanpa sogokan, seperti itu sobat semua. Kebanyakan ya, seperti itu. Nah, kenapa dia demikian? Kan seperti pertanyaannya sobat. Nah, pertama diyakini adalah dalam ajaran Jati Sunda. Ini kalau kita lihat sebelumnya ini era kulonan ya sobat ya. Ini bisa Pajajaran peralihan. Dia masih mengadopsi gayanya itu masih rada nonong, masih ke leluhurnya Galuh, tapi dia sudah masuk material menggunakan era Pajajaran, seperti itu sobat semua. Ini bisa saya sebut ya, dia era Pajajaran lah. Karena dia menggunakan duk helmet, dia berasal dari kulonan, seperti itu sobat semua. Nah, yang tadi kita sambung tadi, dalam ajaran Jati Sunda dikenal adanya proses sebuah kehidupan manusia yang harus melalui 9 mandala sejak di dunia fana dan alam baka, seperti itu sobat semua. Nah, ke-9 mandala yang harus dilalui manusia tersebut adalah naik secara vertikal bagi orang kulonan ya, atau orang Sunda sobat ya. Apa aja itu sobat? Yang pertama adalah mandala Kasungka, yang kedua adalah mandala Parmana, yang ketiga mandala Karna, mandala Rasa, mandala Seba, mandala Suda, Jati Mandala, dan mandala Samar. Yang terakhir adalah mandala Agung, seperti itu sobat. Sejak dari Jati Mandala, maka wilayah tersebut sudah termaksud mandala kasucian, tempat berdiamnya para karuhun atau leluhur yang sudah mencapai sebuah yang disebut dengan alam kesucian, seperti itu sobat. Nah, dengan demikian keris yang memiliki luk berjumlah 9 disebut juga merupakan suatu istilahnya apa ya, cita-cita bagi orang Sunda Buhun jika meninggalkan alam dunia, yakin balik kahyang lain kadewa. Nah, bisa diartikan jika roh manusia telah selesai menjalankan tugas hidup dan kehidupannya di buana panca tengah, maka sukma harus kembali ke buana Nyungcung, disebutnya seperti itu sobat, atau yang kita kenal dengan Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu sobat semua. Nah, namun yang menentukan tempat seseorang sesudah kematian adalah sikap, perilaku, dan perbuatan selama dia hidup di dunia. Itulah perlambangan dari angka 9 yang ditetapkan pada sebuah keris yang berluk 9, seperti itu sobat semua. Nah, yang kedua sobat semua, angka bagi orang Sunda adalah hanya ada angka 9 karena dia angka tertinggi. Kalau misalkan angka 10 adalah disebutnya dan seterusnya itu adalah angka dari perpaduan. Maka apabila menilik kita ke belakang pada jumlah angka dasar 0 hanya ada 0 sampai 9. Nah, memiliki angka yang paling tinggi adalah angka 9, itu sobat semua. Nah, tidak heran bila angka tersebut sering disebut juga sebagai sebuah simbol kesampurnaan, sekaligus dimaknai dengan sebuah kerahasiaan ilahi. Nah, 9 adalah batas kemampuan dan penalaran pola pikir manusia, sebab setelah 9 akan kembali ke angka kosong bagi beberapa ajaran di daerah tanah Jawa Barat atau kulonan atau kita sebut dengan Sunda ya sobat. Lalu mulai dari dengan hitungan pertama, yaitu diawali dengan angka 1, seperti itu sobat. Itulah makna daripada angka 9. Kalau kita lihat juga nih sobat, ada pamornya. Nah, pamor ini kita bisa lihat seperti guratan-guratannya kulit semangka. Ini sangat jelas sekali sobat ya, pamor ini ya sobat ya. Nah, apa itu format
Apa itu pamor ngulit semangka seperti itu sobat? Apa artinya? Nah, ngulit semangka ya sobat ya, sekarang kita jabarkan filosofinya adalah disebut demikian karena pamor dibuat oleh sang empu mirip sekali dengan corak pada kulit buah semangka. Yakni adalah berupa garis lengkung dari bentuk garis lengkung terkecil kemudian melebar dengan lengkungannya yang membesar. Itu salah satu cirinya, menunjukkan gerak yang teratur dan harmonis pada sebuah pamor keris ya sobat ya. Nah, kalau kita menjabarkan ke belakang lagi, kita renungkan lebih dalam, buah semangka adalah mencerminkan sebuah kepribadian yang sangat rendah hati dan tidak sombong. Sikap humble ini disimbolkan dengan batangnya yang tumbuh merambat ketika kita amati buah semangka ya sobat ya. Nah, tumbuhan itu biasanya kan batangnya merambat dari permukaan tanah. Dalam satu pohon atau tanaman hanya terdapat 1 atau 2 buah saja yang bisa berbuah. Nah, seolah hendak mengajarkan untuk selalu fokus memberikan yang terbaik. Buahnya besar dan rasanya menyegarkan. Biasanya semangka sobat, menggambarkan di sini juga bahwa orang tersebut hidupnya penuh dengan manfaat bagi orang lain atau lingkungannya. Buah semangka juga menunjukkan sebuah kedamaian bagi manusia lain dengan warna kulitnya yang hijau meski di dalamnya berwarna merah, yang bisa diartikan sebagai bentuk nafsu amarahnya manusia. Artinya kita harus betul-betul pandai dalam menjaga hati, jangan sampai amarah kita itu merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain dan menjadikannya sebuah, ibaratnya kita jadi banyak musuh seperti itu sobat semua. Nah, oke sobat semua, kalau ditanya ini filosofinya tadi sudah saya jabar. Terus kegunaannya untuk apa? Biasanya kalau Luk 9 dalam sempana itu biasanya dia adalah orang-orang yang memang sudah ingin mengasah sebuah kebatinannya seperti itu sobat. Mengasah sebuah kebatinan agar lebih peka terhadap alam sekitar, terutama kedua pendekatan si manusia terhadap sang pencipta itu semakin kental. Di samping untuk penjagaan diri juga, dia juga sebagai sebuah lambang kebatinan. Oke sobat semua, itu yang bisa saya jabarkan. Jika ada yang ingin dipertanyakan jauh lebih dalam, bisa langsung WA saya. Seperti itu sobat. Ini saya masukkan dulu sobat ya. Ini kalau kita lihat rangkanya itu, mantap ini sobat. Dia pakai trembalu Aceh ini sobat, kayaknya nginden dia. Masih sangat utuh dan ini betul-betul rangka aslinya. Oke sobat semua, terima kasih banyak. Besok akan saya sambung lagi dengan keris-keris yang saya temukan kembali di desa-desa. Sekali lagi jika ada yang berminat bisa langsung hubungi saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Oke, salam rahayu, salam budaya untuk semua.